Oke, terima kasih buat Dingsanak Beratan yang udah klik video ini. Buat Dingsanak yang baru mampir di Shelter Sejuk, channel ini akan ngebahas seputar bushcraft, adventure, sosial, dan kultur. Di video kali ini saya pengen sharing tentang 3 senjata pengganti pisau. Senjata yang pertama pengganti pisau adalah ini, adalah kayu. Iya, ini adalah bahan pengganti pisau yang sangat mudah kita temukan karena sudah disediakan alam. Banyak sekali pepohonan di sekeliling kita. Setiap kali kita dalam perjalanan atau kita dalam pendakian, pasti ada pohon. Kenapa saya katakan kayu ini bisa menggantikan pisau? Karena kayu ini jika kalian patahkan, kayu ini bisa membentuk lancip gitu, bisa berbentuk seperti ya tajam lah, walaupun tidak setajam pisau. Setidaknya fungsi dari kayu ini akan mengikuti seperti pisau. Misalkan bisa digunakan untuk menggali, bisa digunakan sebagai tombak ya. Kalian tentu pernah coba dong kalau kalian matahin kayu kayak gini kan pada saat mencari kayu bakar. Kalau kalian patahkan, patahannya itu kadang lancip gitu, kadang tajam. Misalkan nih contoh nih, saya coba patahin ya, bisa nggak dia berbentuk tajam gitu. Nah contoh kayak gini, kalau kita patahkan dia akan menipis, kayunya. Dan di bagian irisan samping inilah yang bisa digunakan sebagai pengganti pisau. Jika kalian ingin menggunakannya untuk sayatan misalkan, ini bisa digunakan nih. Nah ini walaupun nggak terlalu tajam, tapi karena ini tipis, setelah dipatahkan tadi, ini bisa digunakan untuk irisan. Kita tidak mungkin menggantikan pisau secara keseluruhan karena pisau kan emang dibuat sedemikian rupa oleh pengasah pisau dan pandai besi gitu kan. Tapi karena kita mencari alternatifnya, maka kita mendapatkan alat yang sederhana. Ya walaupun sederhana, setidaknya fungsinya itu bisa mirip-mirip pisau gitu. Bisa untuk sayatan, bisa untuk nombak hewan gitu, bisa untuk menggali. Nah ini bisa digunakan. Ini adalah senjata pertama untuk menggantikan pisau. Kemudian yang kedua sebagai pengganti pisau itu adalah batu. Saya coba cari batu ya yang di dekat-dekat sini ya. Oke, anggap aja ini adalah batu lah. Tapi ini tanah ya. Anggap aja ini batu. Kenapa batu bisa menggantikan senjata, bisa menggantikan pisau? Karena saya yakin kalian semua yang nonton video ini di Sanak Berataan pasti pernah melihat batu yang berbentuk lancip sampingnya. Berbentuk lancip secara sengaja ataupun tidak sengaja. Dan kalaupun biasanya di Sanak secara sengaja, batu itu bisa kita pecahkan. Dan biasanya pecahannya itu berbentuk lancip. Karena ini sebenarnya hal yang lumrah kita temukan di kegiatan alam bebas, hanya saja kita tidak memperhatikan secara seksama mungkin ya. Karena batu itu merupakan senjata alamiah sih, senjata alamiah jelas. Bahkan suku-suku yang dulu sering ada di pedalaman pun pasti menggunakan batu. Karena di zaman dulu, di zaman mereka belum ada pisau, sehingga alat yang mereka gunakan itu adalah batu. Nah sebagai contoh, kalau kalian lihat ya, sebenarnya ini sudah sering sih kita lihat, cuman saya pengen ngerangkum aja lagi bahwa batu ini bisa kita gunakan sebagai senjata. Nah tadi kalau misalkan batunya udah berbentuk tajam, itu kita bisa langsung gunakan untuk menyayat gitu. Fungsinya menyayat ya, yang ingin saya garis bawahi di sini. Ketemu batu yang belum berbentuk tajam, berarti kalian perlu memecahkan batu itu agar menjadi tajam. Paham kan ya maksudnya ya? Nah jadi kita mencari batu, kita pecahkan,
sehingga ada salah satu batu nanti yang akan pecah, dan itu yang kita gunakan sebagai senjata pengganti pisau. Nah, kemudian batu juga bisa kita gunakan sebagai palu. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan kita mencari kayu, kemudian kita ikat batu ini di ujung. Anggap aja ini batu yang agak besar ya, ini kecil soalnya. Kalau batunya besar, itu kita taruh di ujung kayu, kemudian kita ikat menggunakan tali, bisa berupa akar-akaran, dan disitulah fungsi dari batu itu akan bermanfaat menjadi palu atau menjadi kapak untuk memecahkan apa misalkan kalian temukan di hutan atau di gunung. Misalkan sudah diikat di ujung kayu seperti ini, diikat begini, ini batu, ini kayu, diikat di ujung kayu begini. Nah, maka tentunya di ujung kayu ini akan ada batu ya, dan itu kita bisa gunakan sebagai palu atau kapak. Nah, ini adalah kombinasi antara kayu tadi yang pertama, kemudian yang kedua batu. Nah, ini sangat berfungsi sekali ketika kalian benar-benar tidak mempunyai senjata, tidak mempunyai pisau, atau ketika kalian terpisah dari rombongan dan kebetulan kalian melihat di carrier ataupun di celana atau di jaket ternyata tidak membawa pisau, maka kayu dan batu bisa kalian gunakan sebagai pengganti pisau sementara. Nah, kemudian senjata pengganti pisau yang ketiga itu adalah ini. Nah, ini ya. Apa ini? Ini adalah tulang. Tulang tadi saya makan di warteg aja. Jadi ini sebagai contoh saja bahwa tulang ini bisa kita gunakan sebagai senjata pengganti pisau atau kapak atau tombak. Sama konsepnya seperti penggunaan batu tadi. Tulang ini jika kita pecahkan, ini anggap aja kita tulang apapun ya. Jadi kalau misalkan kalian menemukan hewan di hutan yang berupa bangkai, mungkin udah jadi santapan hewan yang lain. Nah, kalian bisa gunakan tulang yang tersisa di bangkai itu sebagai senjata pengganti pisau, dan juga bisa digunakan sebagai tombak. Persis konsepnya sama seperti batu tadi. Jadi kalau misalkan kita sudah punya kayu, kita bisa mengikat tulang ini di ujungnya. Kalau misalkan kita buat lancip di ujung tulang ini, maka dia akan membentuk seperti tombak. Nah, kalau misalkan kalian pengennya seperti pisau, maka kalian tidak usah menggunakan kayu ini, cukup langsung dari tulang ini ya. Nah, jadi yang dari hewan itu tidak cuma tulang ya, seperti taringnya, terus dari gading, apapun lah yang dari hewan itu pasti bisa digunakan untuk senjata pengganti pisau. Nah, makanya pengetahuan seperti ini sangat diperlukan sekali jika kalian menyukai kegiatan di alam bebas. Saya buat pendek aja ya, karena ya walaupun pendek, saya berharap bahwa apa yang saya sampaikan ini benar-benar bisa diterima gitu. Jadi walaupun durasinya pendek, tapi setidaknya kalian bisa menangkap bahwa apa yang saya sampaikan ini tersampaikan lah, bisa diterima oleh kalian gitu kan. Itu aja harapan saya. Jadi, saya ulangi lagi, ada 3 senjata pengganti pisau. Yang pertama adalah kayu, yang kedua adalah batu, dan yang ketiga adalah tulang. Nah, jadi 3 senjata ini bisa kita gunakan sebagai senjata sementara. Bisa pengganti pisau, bisa pengganti kapak, bisa jadi palu, dan bisa menjadi ujung tombak ketika berburu. Nah, sebelum saya mengakhiri video ini, saya pengen memberitahu bahwa sebenarnya yang harus kita lakukan yang pertama sekali adalah mensyukuri. Apa yang kita syukuri? Yang kita syukuri adalah pemberian dari Tuhan yang sudah alamiah ada di tubuh kita, yaitu berupa mata, pendengaran, gigi, tangan, dan kaki.
Ini adalah senjata awal alamiah yang berada dalam diri kita yang bisa kita gunakan untuk mematahkan kayu, kita bisa gunakan untuk menggigit, kita bisa gunakan untuk mendengar. Dan inilah pemberian dari Tuhan yang harus kita syukuri yang pertama kali sebelum kita kembali mengenal yang tadi, yang 3 senjata pengganti pisau. Cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Buat kalian yang suka konten seperti ini, silahkan dukung channel ini dengan cara mengklik tombol like dan subscribe. Shelter Sejuk juga sangat open sekali jika kalian ingin memberikan kritik dan saran, dan tuliskan langsung itu di kolom komentar. So, tetap stay tune di Shelter Sejuk, karena Shelter Sejuk adalah shelter etam barataan. Salam lestari.